Engkau berfirman dalam hidup kami. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Ya Aba, ya Bapa, inilah kami anak-anakmu pada pagi ini di Indonesia. Kami sangat bersyukur atas segala kasih kemurahanmu yang besar dalam hidup kami. Kami boleh sehat, kami boleh kuat karena kasih anugerahmu. Dan kami juga bersyukur Sister Maria yang ada di Amerika boleh menikmati juga menjelang malam di sana saat ini. Dan kami boleh bersama-sama mau memuji, memuliakan nama Tuhan dan mendengar firman-Mu di pagi ini. Bapa, inilah kami. Setiap kami yang hadir pada saat ini, kami mohon urapan kuasa Roh Kudus-Mu hadir, mengurapi setiap kami, menjamah setiap hidup kami. Kami mau belajar mengenal Engkau lebih dalam lagi. Kami mau mengenal apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kami. Bapa, berfirmanlah bagi kami. Engkau pakai bibir mulut lidah hamba-Mu dalam menyampaikan isi hati-Mu di tengah-tengah kami pada saat ini. Terima kasih Tuhan, Engkau layakkan hamba-Mu pada saat ini untuk bisa berbagi dalam kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur, haleluya. Amin. Salam bagi kita semua, Bapak Ibu Saudara terkasih. Pertama saya bersyukur Salam. pada pagi ini kita boleh berjumpa dalam kasih karunia Tuhan Yesus yang amat besar dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara terkasih, saya juga mau berterima kasih dalam pada pagi ini kepada pengurus Kingdom bahwa memberi kami kesempatan untuk boleh menyampaikan firman Tuhan, berbagi untuk sama-sama belajar akan kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu, saya akan mengangkat satu tema pada pagi ini untuk kita boleh bersama-sama belajar, yaitu bagaimana kita membangun iman kepada Tuhan Yesus. Ya, bagaimana kita bisa memiliki iman yang kuat, yang kokoh, karena ini adalah realita hidup kita. Tanpa iman kita tidak kuat menjalani hidup ini. Dan itu juga yang saya rasakan secara pribadi, bahwa sampai saat ini karena Tuhan telah menguatkan saya masih bisa sehat dan kuat melayani Tuhan hingga sampai saat ini. Bapak Ibu Saudara terkasih, dengan tema kita pada pagi ini, bagaimana kita membangun iman kepada Tuhan Yesus dari kepercayaan hingga dari kesetiaan. Saudara terkasih, iman adalah karunia rohani yang tumbuh melalui pengenalan akan kasih karunia Tuhan Yesus yang besar. Ya, suatu karunia dalam pembelajaran akan firman-Nya dan pengalaman dalam berhubungan dengannya. Iman ini, saudara, bukan hanya keyakinan intelektual saja, ya, tapi melainkan ikatan kepercayaan yang sangat mendalam, yang mengubah cara kita hidup dan menghadapi segala hal. Nah, satu pertanyaan mungkin terlintas dalam benak kita, atau satu pertanyaan bagi setiap orang berkata, apa itu iman? Ya, iman adalah satu kepercayaan yang kuat akan hal-hal yang diharapkan dan kepastian akan hal-hal yang tidak terlihat. Ya, kita bisa membaca di Ibrani 11 ayat 1. Ya.
Iman menjadi dasar bagi kehidupan seseorang Kristen yang percaya akan Kristus. Sesuatu kekuatan yang memotivasi setiap tindakan kita dalam menjalani kehidupan di dunia ini, Bapak Ibu. Sebagaimana yang diajarkan dalam Roma pasal 10 ayat 17 di sana, jadi iman datang dari pendengaran. Nah, lalu dan pendengaran itu oleh firman Kristus. Nah, artinya di sini bahwa iman kita tumbuh ketika kita mendengar dan mempelajari firman Tuhan. Ya, itu pengertiannya apa itu iman. Lalu timbul lagi satu pertanyaan bagi kita semua, bagi anak-anak Tuhan yang percaya. Mengapa perlu membangun iman kepada Yesus? Apa untungnya? Ya, apa yang akan kita peroleh jika kita membangun suatu iman yang kokoh, yang kuat kepada Tuhan Yesus? Pertama, satu hal yang kita dapatkan di saat kita punya iman yang kokoh kepada Tuhan Yesus, di saat kita membangun iman yang kuat kepada Tuhan Yesus, di sana kita bisa melihat kerajaan Allah, Bapak Ibu. Di sana kita mengenal kerajaan Allah. Yesus berkata kepada Nikodemus, "Aku berkata kepadamu sungguh-sungguh, jika seseorang tidak dilahirkan dari atas, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Ya. Di Yohanes 3 ayat 3. Tanpa iman kepada Tuhan Yesus, Bapak Ibu Saudara terkasih, kita tidak dapat memasuki kerajaan Allah. Ya, itu dulu yang pertama. Ya. Mengapa kita perlu membangun iman kepada Yesus? Yang pertama, di sana kita bisa melihat kerajaan Allah. Yang kedua, supaya kita mendapatkan keselamatan. Dengan iman yang kita bangun kepada Tuhan Yesus, kita mendapatkan keselamatan di sana, Bapak Ibu. Ya. Raja Benyamin menyatakan keselamatan tidak akan datang kecuali melalui pertobatan dan iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Ya. Iman kepada Yesus adalah jalan menuju keselamatan yang diberikan olehnya melalui pengorbanannya yang di kayu salib. Ya, tinggal seminggu lagi kita akan mengenang kembali bagaimana Tuhan Yesus berkorban untuk kita semua. Di sana kita bisa mendapatkan keselamatan. Di saat kita membangun iman yang kuat, iman yang kokoh, kita mendapatkan suatu keselamatan di sana. Ya. Berikutnya yang ketiga, mengapa kita harus membangun iman kepada Tuhan Yesus? Supaya kita dapat mampu menghadapi berbagai cobaan, berbagai masalah. Karena selama kita hidup di dunia ini, tidak ada yang bisa menghalangi berbagai tantangan dalam hidup ini. Ya. Dalam masa sulit, iman menjadi kekuatan, Bapak Ibu, yang terus menumpang kita. Yesus berkata, "Jangan susah hati. Berimanlah kepada Allah, berimanlah juga kepadaku." Yohanes 14 ayat 1. Dengan iman yang kuat kita dapat menghadapi segala cobaan dan yakin dan berani dalam menjalani kehidupan ini. Satu kesaksian pribadi saya, Bapak Ibu Saudara terkasih. Di tahun 2012 yang lalu, saya mengalami suatu sakit penyakit yang begitu parah. Saya terinfeksi getah bening. Semua karena masih ada bekasnya sampai sekarang, Bapak Ibu. 29 benjolan. Mulai dari di bawah telinga saya ini sampai ke tenggorokan ini masih ada bekasnya, sampai ke belakang. Berlilit di leher ini.
Bahkan rumah sakit mengatakan bahwa sudah stadium akhir, tidak bisa diobati, ya. Tapi saya menganggap itu menurut manusia. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Saat itu keluarga sedih, bahkan saya dalam keluarga pada saat itu sudah pamit-pamitan, sudah menyampaikan pesan-pesan terakhir. Kenapa? Yang terakhir kalinya di benjolan yang ada di tenggorokan saya ini tidak bisa lagi, karena sudah dia tekan tenggorokan saya, maka air putih saja tidak bisa masuk. Jadi saya sudah berhari-hari tidak bisa lagi makan dan minum. Saat itu dengan hati saya punya iman yang besar kepada Tuhan Yesus. Bapa, saya percaya bahwa mukjizat-Mu nyata. Saya hanya minta satu permohonan kepada Tuhan. Berikan saya kesempatan membayar harga bagi Tuhan. Saya ingin hidup untuk melayani Tuhan. Bapak Ibu, mukjizatnya itu nyata. Dengan kami tidak sadari dan dengan kami tidak menyangka dalam pikiran secara manusia, tiba-tiba semua benjolan yang ada di leher saya itu meletus, pecah semua, keluar. Yang keluar bukan nanah, tapi air bening. Di sana saya melihat bahwa Tuhan itu selalu menolong dengan setia. Jadi lagu yang terakhir ini sangat menguatkan saya. Bahwa Tuhan itu berkali-kali menolong. Yesus itu selalu setia bagi kita di saat kita percaya. Saya punya iman yang kuat bahwa Yesus memberi saya kesempatan untuk melayaninya di dunia ini. Itu di tahun 2012, Bapak Ibu. Saya bisa ada saat ini karena kasih karunia Tuhan. Jadi dengan kita membangun iman yang kuat, yang kokoh kepada Tuhan Yesus, maka kita bisa menghadapi berbagai tantangan dalam hidup di dunia ini. Makanya jika kita bertanya mengapa kita perlu membangun iman, ya supaya kita kuat, supaya kita boleh menghadapi berbagai tantangan dalam hidup. Ya, tadi yang pertama, supaya kita melihat kerajaan Allah. Yang kedua, supaya kita mendapatkan keselamatan. Yang ketiga, supaya kita boleh kuat dalam menghadapi berbagai cobaan di sana. Bapak, Ibu, Saudara terkasih, bagaimana cara kita membangun iman kepada Tuhan Yesus? Apa yang kita lakukan? Yang pertama, saudaraku terkasih, yaitu mari kita belajar akan firman Tuhan. Mari kita belajar akan firman Tuhan. Maaf dulu sebentar ya Bapak Ibu. Bagaimana cara kita membangun iman kepada Tuhan Yesus? Pertama, mari kita belajar akan firman Tuhan. Karena di dalam firman-Nya kita bisa mengenal siapa Dia. Ya, dengan kita rajin membaca, dengan kita rajin mempelajari firman Tuhan, kita semakin mengenal karakter dan kita bisa mengenal janji-janji Tuhan di sana, Bapak Ibu. Di Mazmur 119 ayat 105 mengatakan bahwa katamu adalah terang bagiku dan penerang bagi jalan kakiku.
Firman Tuhan memberikan arahan dan kekuatan bagi pertumbuhan iman kita. Bapak Ibu Saudara terkasih. Ya. Kemudian yang kita perlu lakukan supaya kita bisa membangun iman kepada Tuhan Yesus, yaitu kita berdoa. Berdoa secara teratur. Doa adalah sarana kita untuk berkomunikasi dengan Tuhan. Melalui doa kita dapat menyampaikan harapan. Kita boleh menyampaikan kekhawatiran. Di sana juga kita boleh merasa bersyukur atas kasih karunia-Nya kepada kita. Ya. Yakobus 1 ayat 5 mengatakan, jika di antara kamu ada yang kurang dalam hikmat, hendaklah ia memintanya kepada Allah yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan tidak menyalahkan, niscaya akan diberikan kepadanya. Saudaraku terkasih, dengan kita membangun komunikasi, membangun hubungan yang intim dengan Tuhan Yesus, maka di sana kita boleh semakin dikuatkan dalam iman. Berikutnya adalah mari kita bergaul dengan sesama yang percaya. Dengan saudara seiman. Bergaul dengan sesama yang percaya akan kuasa Tuhan. Komunitas orang percaya, saudaraku terkasih, dapat memberikan dukungan, dapat memberikan pencerahan dalam pertumbuhan iman kita juga. Dalam Wahyu pasal 2 ayat 20, kita diperintahkan untuk saling menguatkan dalam iman. Ya. Makanya kita perlu memiliki komunitas yang baik. Ya, seperti saat ini kita boleh berhimpun walaupun melalui online, melalui Zoom. Ya, kita hadir di sini untuk saling menguatkan satu dengan yang lain. Kita hadir di sini bersama-sama ibadah dalam Zoom ini supaya kita saling mendukung satu dengan yang lain. Makanya kita perlu bergaul dengan sesama komunitas orang percaya. Ya. Kita diperintahkan untuk saling mendukung. Dengan berbagi pengalaman dan belajar bersama, kita dapat saling mendorong untuk tetap setia kepada Tuhan Yesus. Ya. Berikutnya, yang keempat adalah mengamalkan iman dalam kehidupan sehari-hari. Artinya, iman yang sejati akan tercermin dalam perilaku kita juga. Ya, di Yakobus 2 ayat 17 mengatakan, demikian juga iman, jika tidak ada perbuatan, maka ia mati dalam diri sendiri. Nah, dengan perbuatan adalah wujud dari iman seseorang. Dengan melakukan kebaikan dan mengikuti ajaran Tuhan Yesus, kita memperkuat iman kita dan menjadi saksi kasih-Nya bagi orang lain, Bapak Ibu. Nah, mungkin timbul pertanyaan kita, bagaimana kita melihat orang itu beriman? Ya, di firman Tuhan ini berkata bahwa dalam perbuatannya kita bisa melihat orang itu beriman. Ya, jadi iman tanpa perbuatan mati. Ya. Jadi bukan hanya beriman saja, tapi disertai dengan moral, perilaku, karakter seseorang, bagaimana dia hidup dalam iman yang sebenarnya. Jadi banyak anak-anak Tuhan saat ini ibadah di sana sini, berdoa rajin, berkomunitas banyak, ya. Tetapi di luar dari pelayanannya, perilakunya, moralnya tidak sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Ya. Jadi dalam gereja, di dalam rumah ibadah, dia rohani. Tetapi di luar dari pintu gereja, kita melihat perilakunya tidak menyenangkan hati Tuhan. Bahkan tidak menyenangkan hati kita
sebagai sesama yang bergaul dalam pelayanan. Jadi kita bisa melihat seseorang itu beriman yang benar atau imannya itu layak untuk menyenangkan hati Tuhan dari perilaku dan perbuatannya. Nah, Bapak Ibu Saudara terkasih, iman sebagai ikatan kepercayaan dan kesetiaan. Iman kepada Yesus bukan hanya sebuah keputusan satu kali, melainkan perjalanan yang berkelanjutan, yang artinya bukan hanya sekarang kita beriman. Ya, kadang-kadang anak-anak Tuhan saat ini dia imannya timbul di saat dia susah, di saat dia mengalami kesulitan, di saat dia sakit, di saat dia menghadapi masalah, baru dia mencari, di mana Engkau Tuhan Yesus. Tuhan tolong. Dia baru menjerit, dia baru memanggil Tuhan. Hatinya menggebu-gebu mencari Tuhan di saat dia mengalami suatu masalah. Tapi Tuhan mengingatkan kita, firman Tuhan mengingatkan kita pada hari ini bahwa iman itu di saat sukacita, di saat susah, tetaplah kita bangun dengan kokoh. Ya, tetaplah kita hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Tetaplah kita menyenangkan hati Tuhan. Ya. Kita harus terus memperdalam hubungan kita dengan Tuhan Yesus. Dan tetap setia meskipun menghadapi berbagai cobaan. Ya. Jadi saya sering berkata kepada jemaat kita di sini, rendahkanlah diri di hadapan Tuhan. Hidup apa adanya, bukan hidup ada apanya. Ya. Jadi kita hidup apa adanya di hadapan Tuhan. Mari kita menyenangkan hati Tuhan. Gak perlu kita pusing-pusing menyenangkan hati orang. Tapi kita senangkan hati Tuhan. Dengan sendirinya orang melihat bahwa di sana ada kemuliaan Tuhan dalam sikap kita dengan iman yang kita miliki. Saudaraku terkasih, Bapak Ibu Saudara terkasih, hari ini saya mengangkat tema ini dengan iman. Saya semakin dikuatkan dan saya mengajak teman-teman hamba-hamba Tuhan, marilah kita tetap kuat. Apalagi kita hamba-hamba Tuhan ini ya sering diperhadapkan berbagai tantangan. Bahkan di saat kita melayani, kita menghadapi perilaku-perilaku jemaat yang berbeda-beda. Mari kita tetap kuatkan iman dan minta hikmat dari Tuhan. Ya, memang kita sebagai hamba Tuhan ini serba salah, gemuk salah, kurus salah, ya, sederhana juga salah, hidup mewah juga salah. Tetapi kita tetap menjadi tiang yang kokoh, seperti pohon yang tumbuh di atas gunung. Semakin tinggi, semakin diterpa angin kencang, dan akarnya semakin menancap lebih dalam. Jadi semakin kokoh dia. Ya, saya percaya bahwa kita dikuatkan. Kita setia melayani Tuhan sampai saat ini karena kita memiliki iman yang kuat. Karena kita percaya bahwa hanya Yesus yang setia menopang kita, menguatkan kita, memberi kita suatu kekuatan dalam melayani Tuhan, dalam menghadapi berbagai apapun yang kita alami dalam dunia ini. Puji nama Tuhan, demikian firman Tuhan pada pagi ini. Semoga kita semua diberkati dan semoga kuasa Roh Kudus terus berkarya dalam setiap hati dan hidup kita. Iman timbul dari pendengaran dan iman timbul dari perbuatan yang kita lakukan di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.
Mari kita tutup dengan doa. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu telah menyampaikan isi hatimu dan kami boleh belajar mengenal Engkau. Dan kami mohon Bapa, Roh Kudus-Mu terus berkarya dalam hidup kami sehingga kami tetap menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa, firman-Mu Engkau meteraikan dalam hidup kami supaya hidup kami benar-benar menyenangkan hati Tuhan. Saudara, haleluya. Haleluya Tuhan, dalam nama Yesus kami bersyukur. Amin. Terima kasih kepada hambanya, saya kembalikan. Amin, puji Tuhan. Bapak Ibu diberkati Tuhan, puji Tuhan ya. Untuk bagian firman Tuhan yang selalu saya katakan bahwa Anda berada di komunitas yang tepat. Karena komunitas ini tempat kita bertumbuh bersama-sama. Ada hamba, semuanya hamba Tuhan yang luar biasa. Yang tiap-tiap hari Tuhan pakai untuk menyuarakan suara Tuhan kepada kita melalui renungan-renungan pagi hari ini. Dan renungan hari Sabtu biasanya spesial bagi kita karena kita diberikan kesempatan untuk sharing ya bagaimana pengalaman kita dengan firman Tuhan. Pengalaman Pendeta Niat tadi luar biasa ya, luar biasa ya. Sehingga kalau pagi hari ini kita bisa dengar suaranya yang merdu, itu karena Tuhan sudah menolong dia. Ya, bayangkan kalau dalam keadaan sakit tentu tidak bisa itu, apalagi dengan getah bening, ya luar biasa Tuhan sudah berbuat dan pengalaman rohani itulah yang paling penting untuk pertumbuhan iman kita. Ya, ada kesempatan kepada kita semua boleh sharing firman Tuhan dari mana saja boleh, dari Amerika, ada Miss siapa tadi, Miss Maria ya. Iya, puji Tuhan, boleh bergabung. Juga yang lain ada Pak keluarga. Ibu Pendeta Mas Nidarzai, Oh, itu kakak oh, saya yang di Ibu Bekasi. Pendeta, oh luar biasa. Dari Nias juga. Ya, tapi dia berada di Bekasi, melayani di Bekasi. Oh, teman Pak Samatuk berarti, puji Tuhan. Ya, silakan Bapak Ibu yang lain yang mau. Ya, kita semua di sini juga di Kingdom Family ini luar biasa semua. Ya, saya melihat bahwa orang-orang yang potensi yang Tuhan pakai terus memperlengkapi kita satu sama lain. Kita boleh bertumbuh bersama di dalam komunitas Kingdom Family. Silakan Bapak Ibu yang lain yang ingin sharing firman Tuhan dari firman Tuhan tadi yang sudah disampaikan, langkah-langkah mulai beriman kepada Tuhan sampai menghadapi kesulitan-kesulitan, problem sampai kepada kita menjadi berkat juga kepada orang lain. Ya, dengan perbuatan kita, dengan karakter kita tentunya. Silakan Bapak Ibu. Ada yang ingin sharing firman Tuhan, ada Pak Beni pemantau dari Kalimantan juga boleh sharing Pak Beni. Ibu Tina, Ibu Anita, silakan. Ibu Barita, silakan Bapak Ibu. Jangan dibiarkan sepi ruang kita. Kita Iman, boleh doa, sharing. dan bersyukur sama Ya, besar kuasanya. iya. Ada pujiannya itu. Jadi semalam di ibadah wake kami, saya menyaksikan kemurahan Tuhan untuk hidup saya yang tidak mudah perjalanannya. 66 tahun lebih Tuhan pelihara saya dalam suka duka. Dan sama seperti Ibu Pendeta Niat, 1 tahun lebih saya menjalani treatment dan puji Tuhan pada tanggal 23 kemarin
dinyatakan bersih oleh dokter dari hasil PET scan. 3 kali saya jalani PET scan dan selalu hasilnya bersih. Pertama sesudah operasi pada bulan Februari 2025 hasilnya bersih, tapi tetap harus menjalani kemoterapi dan kemo target juga radiasi. Sesudah 6 kali kemo pertama, saya PET scan hasilnya bersih. Dan tapi tetap harus jalani kemo target dan radiasi. Jadi 1 kali sesudah operasi, kedua kalinya sesudah 6 kali kemo yang pertama, dan kemarin adalah awal Maret adalah PET scan yang dilakukan sesudah 12 kali kemo target saya jalani serta radiasi saya lalui. Dan saya bersyukur kepada Tuhan, seperti perkataan saya pada dokter yang membacakan hasil medical check up saya di 2025. Dia kaget melihat saya tertawa ketika dia membacakan itu, karena otomatis dalam hati saya katakan, Tuhan tolong saya. Dokternya bingung melihat saya tertawa, saya bilang, no it's okay. My God is in me, He will heal me. Saya bilang gitu. Dokternya terdiam karena kan mayoritas orang Myanmar Buddha. Jadi berbeda dengan kita. Akhirnya dengan doa juga saya minta petunjuk pada Tuhan harus berobat di mana. Karena manfaat asuransi yang saya miliki, saya boleh berobat di Kuala Lumpur atau ya tetap di Yangon, Myanmar pada waktu itu boleh di cover gitu. Tapi saya berdoa, Tuhan di mana saya harus menjalani pengobatan. Lalu selesai amen, saya telepon sepupu saya yang usia 2001 sudah CA paru. Itulah dia tunjuk ke Siloam Semanggi karena alat dan dokternya sudah bagus. Nggak usah di luar negeri. Dia bilang, aduh puji Tuhan. Karena kalau kita di luar kan harus bawa teman ya atau saudara, di mana mereka semua punya kesibukan sendiri-sendiri gitu loh. Nah, ketika PET scan kemarin yang terakhir dibacakan oleh dokter, semua bersih. Saya bilang Tuhan begitu baik, dan saya salam dokter yang merawat saya, Dokter Jeffrey Beta Tenggara, lalu asistennya Dokter Putri. Saya salam, saya terima kasih sekali, dan selanjutnya treatment yang saya akan jalani adalah rutin kontrol tentunya. Sekarang ini masih sebulan sekali, lalu mengkonsumsi Femara selama 10 tahun, 1 hari 1 tablet. Saya lapor nih sama sepupu saya yang 2001 CA. Dia bilang 10 tahun dia ngecek langsung BPJS. Puji Tuhan BPJS mengcover. Jadi nanti saya akan bicara dengan Dokter Jeffrey untuk mengeluarkan resep yang di cover oleh BPJS. Karena nggak murah kalau bahasa sepupu saya ini 10 tahun. Kamu harus konsumsi itu terus. Karena untuk 1 bulan itu tabletnya 2,7 atau 2,8 juta. Nah, itu dia perhatiannya dan hikmatnya dari Tuhan, saya percaya itu, sampai dia langsung cari di manfaat BPJS, oh ternyata di cover. Saya bersyukur untuk itu juga. Dan bukan tidak ada yang berkata hal negatif ketika tahu saya sakit. Ada. Sampai kadang-kadang saya bilang, aduh ngeri-ngeri sedap juga nih. Karena bukankah perkataan kita itu adalah doa kita? Atau perkataan yang membuat orang lain eh, yang kita keluarkan seperti merendahkan orang lain itu juga bisa terjadi pada kita gitu loh. Kalau kita bahasanya seperti ini, urus aja dulu kanker lu,
Kan itu ngeri banget ya kalau kita mendapatkan kalimat seperti itu. Apakah yang mengeluarkan kata-kata itu tidak akan mengalami kanker? Kan belum tentu juga gitu loh. Jadi saya belajar banyak untuk lebih hati-hati lagi. Dan saya bersyukur seperti Bu Anita bilang, saya itu diizinkan Tuhan seperti ini untuk mendoakan teman-teman yang sama-sama penderita eh, kanker yang diizinkan Tuhan satu kamar dengan saya karena manfaat asuransi saya 2 tempat tidur satu kamar. Terakhir kemarin waktu kemo terakhir saya bukan kemo terakhir, sesudah kemo terakhir saya mengalami diare, jadi saya dirawat lagi karena diarenya. Nah, saya sekamar dengan ibu yang eh, CA pita suara atau pokoknya dia sudah tidak bisa mengeluarkan suara ibu ini. Jadi dia bicara lewat dia ketik atau dia tulis. Nah, seperti itu. Terus dia pikir saya kemo. Saya oh enggak, saya karena diare nih akibat puasa menjelang PET scan saya bilang saya salah makan gitu. Jadi ibu udah saya udah selesai kemo. Saya bilang tinggal nunggu hasil PET scan-nya aja. Saya bilang, oh nggak kayak orang sakit selalu gitu. Teman sekamar saya selalu kalimatnya mirip-mirip. Hmm, lalu saya bilang pokoknya sakit itu dari pikiran dulu. Kalau pikiran kita bersyukur, bersuka cita, itu udah mengobati sebahagian. Saya bilang gitu. Nanti saya nih nggak pernah baca laporan dari rumah sakit tiap kali selesai kemo. Saya nggak pernah baca-baca. Saya nggak mau terganggu dengan hasil apa itu. Nggak mau sama sekali nggak mau tahu. Saya bilang. Terakhir ada yang tanya stadium berapa? Itu dia saya juga nggak tahu. Saya nggak pernah tanya juga sama dokter. Saya bilang gitu. Gimana sih kok nggak tahu? Iya, saya bilang karena dia ngotot itulah saya baca saya stadium berapa. Kayak gitu contohnya, karena saya nggak mau terganggu. Ada teman sekamar saya, dia bisa tahu obat apa aja yang dia konsumsi. Padahal panjang tuh, karena obatnya kan dicampur ya. Obat kemo itu sebelum diinfus ke kita, itu banyak campurannya. Dia baca satu-satu, saya bilang, ah buat saya itu urusan dokter. Kan kita udah percaya sama dokter, biar aja dokter yang mikir. Saya nggak ngerti apa-apa, saya nggak belajar kedokteran, saya bilang gitu. Nah, seperti itu. Jadi tadi Ibu Niat cerita ada renungan pagi ini bahwa iman, doa, dan bersyukur itu sama kuatnya menguatkan kita gitu loh. Jadi mari ketika mengalami kesulitan sekalipun bersyukurlah karena kita mau naik kelas. Kalau bahasanya parafras gitu mau naik kelas tuh. Dan seperti itulah yang saya alami dalam 1 tahun lebih ini. Eh, yang besuk saya ketika tahu saya di kemo, ada satu teman di paduan suara di gereja. Dia ada dua kali besuk. Apa yang terjadi dengan dia? Teman-teman di gereja juga nanya, emang boleh dibesuk? Kamu nggak takut besuk dia? Lalu karena ayahnya juga CA, meninggal karena CA, dia bilang gini, oh, saya mah nggak menular kali, dia bilang gitu. Tapi ya seperti itu. Cuma memang saya dari awal bilang saya nggak usah dibesuk karena itu merepotkan yang datang besuk. Cuma saya mau cerita bahwa dia ternyata sebahagian teman-teman berpikir CA itu menular. Nggak menular Bapak Ibu. Bibit CA itu ada di setiap kita yang hidup. Tinggal pemicunya aja. Gitu. Jadi jangan berpikir si Barita saya sekarang terus saya baik-baik aja jadi saya bisa ngomong seenaknya jangan. Kalau kita nggak bisa bilang yang manis, lebih baik kita diam dan mendoakan saudara-saudara kita yang sakit. Seperti itu. Terima kasih.
Betul, Bu Barita. Puji Tuhan. Makasih pertama-tama Ibu Pendeta Niat dari Nias. Wah, bersyukur suaranya indah sekali. Terima kasih. Welcome Ibu Pendeta. Siapa ya nih ya? Ibu Pendeta. Mas Nidar. Oh, Mas Nida kah? Yang dari Amerika ini. Oh, Ibu Sister Mary ya. Science. Oh iya, iya Ibu Pendeta Maria. Sains dari ya dari Amerika. Welcome juga untuk Ibu Mas Nida Zai dan eh, puji Tuhan Ibu Pendeta Niat sudah mengingatkan kita tinggal mengaplikasikan firman itu. Tadi udah bersaksi Bu Barita. Ya, Bu Barita ini memang rada unik. Ya, uniknya eh, selalu sukacita orangnya. Nggak pernah mau mikir yang aneh-aneh. Nggak pernah mau juga jelekin orang. Ya, saya selalu pelayanan sama beliau, tidur bareng, makan bareng. Cuman uniknya selalu kalau dia lagi di Semanggi, udah nggak usah ke sini. Nah, jadi kita bingung juga tuh kan, nggak usah ke sini ngerepotin gitu. Jadi memang orangnya sangat tangguh, sangat mandiri, sangat apa ya, menguatkan lah gitu. Tapi saya selalu mengatakan sama Bu Barita dan mungkin sama kita semua, tubuh kita ini memang pastilah ada bibit penyakit. Nggak mungkin nggak ada. Apalagi sel kanker itu ada. Tinggal bagaimana pola pikiran kita yang terutama. Tadi kata Ibu Pendeta Niat, hidup kita itu harus penuh syukur. Seperti apapun masalah kita tetap berterima kasih dan bersyukur untuk nafas kehidupan. Dan itu kita selalu, nafas kita adalah doa kita. Ya, tanpa doa kita nggak bisa berbuat apapun. Dan ketika kita diterpa badai seberat apapun, Tuhan udah berjanji ketika kita memiliki sebiji sesawi punya iman, maka apapun yang kita hadapi pasti Tuhan angkat semuanya sakit penyakit itu. Tinggal iman kita. Nah, saya ngelihat Ibu Barita ini imannya sangat kuat. Itu yang saya saksikan. Dia sangat kuat imannya. Tapi memang sifat manusia ini kan kalau orang Batak bilang masih banyak. Nggak tahu kalau bahasa Niasnya Bu Pendeta Niat. Hosom elat late. Kalau hosom itu apa ya Pak Raffles ya? Hosom. eh, Sirik, iri hati, dengki. Ini dimiliki semua oleh sifat manusia yang hidupnya nggak pernah merasakan derita orang adalah deritaku. Sukacita orang adalah sukacitaku. Karena orang yang udah hidup di dalam syukur, doa, dan iman, pasti dia selalu memberi kekuatan bagi saudara, teman, sahabatnya yang mengalami apapun. Sehingga penyakit itu kita menyampaikan kekuatan-kekuatan karena kekuatan motivasi eh, ucapan-ucapan kita yang membangkitkan semangat teman kita adalah doa. Karena itulah Kingdom Family Indonesia ini memang menjadi rumah pemulihan ya, misinya itu dalam kesatuan tubuh Kristus untuk menuntaskan amanat agung Tuhan. Jadi Bu Barita ini sudah menuntaskan amanat agung. Dia sudah bersaksi, dia sudah belajar, dia sudah melayani di tengah-tengah habis kemo. Kami pelayanan ke Kalimantan Tengah, ya, Kalimantan Barat.
Nah, saya juga baru keluar dari rumah sakit habis diopname karena masalah perut. Nah, itu mempertaruhkan apa itu? Tadi kata Bu Pendeta Niat, itu karena beriman. Ketika kita percaya bahwa sedahsyat apapun yang kita alami, kita percaya di dalam iman bahwa Tuhan itu berjanji menyertai dan melindungi kita dan memberi kita kuasa. Kuasa kesembuhan ketika kita percaya, sekalipun air putih yang kita minum sebagai sarana iman kita, maka kita akan sembuh. Dan puji Tuhan, terbukti kami sehat aja, Bu. Dari mulai berangkat naik pesawat delay di eh, Kuala Lumpur, baru ke Kucing. Di Kucing kami udah sampai tiba malam jam 10, makanan juga sulit ya karena udah pada tutup. Paginya kami naik bus ke Kalimantan Barat. Bus berapa jam itu ya para plus ya. Nah, tapi Lumayan. tapi kita mengalami sukacita ya Bu Barita ya. Kayaknya ada satu pengharapan ketika kita mengelayani itu ada sebuah semangat yang luar biasa. Karena kita lupa dengan penyakit kita. Jadi memang betul kayak tadi kata Bu Barita, nggak perlu mesti baca-baca apa, dikasih obat apa gitu ya. Nggak penting banget itu. Itu memang benar tugas dokter. Yang penting adalah kita beriman bahwa Tuhan sudah mengangkat semua sakit penyakit dan sudah membuat bersih dan sudah menyembuhkan kita. Dalam nama Yesus itu kita harus percaya itu. Nah, jadi saya sangat bersyukur pagi ini mendengar suara yang indah dari Ibu Pendeta Niat ya. Firman yang juga ditaburkan menguatkan kita semua. Jadi kita bisa mengundang Pendeta Niat untuk menyampaikan firman juga Bu Barita, Pak Rapres eh, dijadwalkan di bulan untuk judul-judul yang sudah disepakati dari Boleh Pak mimpin pujian juga, Alvin. Bu ya. Nah, pujiannya bagus sekali loh. Waduh, Iya, ini. soundnya bagus tuh. Soundnya bagus, Bu. Nah, Ibu soundnya juga bagus, luar biasa. Senang sekali pagi ini sampai Makasih Bu. tadi.